Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizza Mayalu Uyun, NIM J500190032, akan menjelaskan mengenai praktikum patologi anatomi inflamasi. Inflamasi adalah suatu respon terhadap jejas di mana terjadi proliferasi sel dan memiliki reaksi inflamasi yang terdiri dari 5 cardinal sign atau 5 tanda inflamasi. Yang pertama ada rubor, yang kedua ada tumor, yang ketiga ada kalor, yang keempat ada dolor, dan yang kelima ada fungsio laesa. Jadi, inflamasi dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada inflamasi akut, yang kedua ada inflamasi kronis. Dilihat dari onsetnya atau dari waktu dimulainya, inflamasi akut munculnya dimulai dari hari, lalu ke minggu, lalu ke bulan. Sedangkan pada inflamasi kronis, munculnya dimulai dari bulan, lalu ke tahun. Berdasarkan tanda inflamasi, inflamasi akut memiliki 5 tanda inflamasi, atau terdapat semua 5 cardinal sign. Sedangkan pada inflamasi kronis hanya memiliki 1 atau 2 tanda inflamasi saja. Jika dilihat di bawah mikroskop, inflamasi akut terdapat sel polimorfonuklear, sedangkan pada inflamasi kronis terdapat sel mononuklear. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai inflamasi akut pada appendix. Obstruksi dapat disebabkan oleh fekolit atau feses yang mengeras, benda asing, cacing, dan tumor. Infeksi ini dapat disebabkan oleh kuman, seperti Bacteria Escherichia coli sebesar 80% dan bakteri Streptococcus. Nah, di sini ada gambar makroskopis dari inflamasi akut pada appendix. Di sini terlihat jelas ada tanda inflamasi akut. Terdapat odem atau pembengkakan, lalu terdapat kemerahan, dan permukaannya granuler dan tidak mengkilat. Pada gambar mikroskopis inflamasi akut pada appendix, panah warna kuning menunjukkan lapisan mukosa erosif, pada panah warna merah menunjukkan lumen, pada warna hitam menunjukkan folikel limfoid dengan sentrum germinativum prominent, dan panah warna biru menunjukkan sel PMN. Dan panah yang berwarna hijau menunjukkan submukosa edematus dan menebal. Yang kedua, inflamasi kronis pada kolesititis. Kolesititis kronis yaitu suatu penyakit peradangan dari dinding empedu yang ditandai dengan nyeri perut yang tajam dan berulang. Lalu di sini terdapat gambaran mikroskopis dari kronis pada kolesititis. Panah yang berwarna hijau menunjukkan adanya mukosa yang dilapisi oleh epitel kolumner selapis. Sedangkan panah yang berwarna kuning menunjukkan terdapat kelenjar-kelenjar yang berkelok-kelok. Pada gambar mikroskopis kolesititis kronis, panah hijau menunjukkan stroma sembab hiperemis, sedangkan panah merah menunjukkan lamina propria. Yang ketiga ada radang kronis eksaserbasi akut, yaitu peradangan kembali dari appendisitis kronis. Pada gambar mikroskopis appendisitis kronis eksaserbasi akut, terdapat tanda-tanda berupa lamina propria sembab hiperemis, namun di sini tidak terlihat. Lalu, pada panah berwarna hijau menunjukkan kelenjar yang berkelok-kelok dan terdapat epitel ulcerasi atau rusak yang ditunjukkan oleh panah berwarna kuning. Di sini pada nomor 1 terlihat gambar sebaran moderat sel PMN,
Sedangkan pada gambar 2 terdapat sebukan sel-sel limfosit histiosit. Keempat, ada abses peripendikular. Abses merupakan reaksi alami tubuh terhadap suatu infeksi yang menyerang jaringan tertentu sehingga membentuk massa nekrosis. Pada gambar mikroskopis abses peripendikuler terdapat tanda-tanda, antara lain panah yang berwarna kuning menunjukkan adanya massa nekrosis, sedangkan panah yang berwarna hijau menunjukkan jaringan ikat fibros yang sembab hiperemis bersebukan difusi sel-sel radang leukosit PMN, limfosit, dan histiosit. Yang kelima, ada infeksi spesifik tuberkulosis. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Pada gambar makroskopis terdapat nekrosis caseosa atau pengkejuan yang ditunjukkan pada panah berwarna kuning. Pada gambar mikroskopis tuberkulosis, panah yang berwarna hitam menunjukkan sel Datia Langhans. Panah berwarna merah menunjukkan gambaran tuberkel. Dan panah yang berwarna kuning menunjukkan area nekrosis caseosa. Yang keenam, ada reaksi alergi pada polip nasi, yaitu merupakan kondisi abnormal pada saluran pernafasan hidung atau sinus. Biasanya bisa menyebabkan hidung tersumbat dan kesulitan untuk bernafas. Pada gambar mikroskopis, reaksi alergi pada polip nasi, panah berwarna hijau menunjukkan epitel kolumner pseudostratificatum. Sedangkan panah yang berwarna kuning menunjukkan sembab hiperemis dengan sebukan sel-sel PMN. Dan sel yang dominan di sini yaitu sel PMN, jenisnya eosinofil. Di sini, eosinofil berbentuk seperti kacamata, seperti yang ditunjukkan oleh panah berwarna kuning. Yang terakhir, ada proses healing pada epulis fibrosa atau proses penyembuhan luka. Pada gambar makroskopis terdapat benjolan pada gingiva yang bervariasi. Ada yang permukaannya halus, berbentuk irregular ataupun sferis. Ada pula yang berupa benjolan dengan tepi meninggi dan multinodular. Konsistennya kenyal dan padat. Terdapat warna merah jambu, merah tua, sampai merah ungu. Kenapa terdapat benjolan? Karena terjadi proliferasi pada jaringan ikat kolagen. Karena berproliferasi, maka jaringan ikat kolagen memadat, lalu tumbuh berlebih dan akhirnya timbul benjolan. Pada gambar mikroskopis siling, panah yang berwarna coklat menunjukkan jaringan ikat kolagen proliferatif. Panah yang berwarna kuning menunjukkan lapisan epidermis gingiva yang menebal. Panah yang berwarna hitam menunjukkan limfosit dan sel plasma. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.